Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi. Jadi sekarang suspensi motor penulis nih sudah pakai ganjel 2 sekarang ya. Buntu. Jadi penulis kan sebelumnya nyebut bahwa dibanding dengan menggunakan preload ya, jadi uliran pada pada suspensi belakang itu lebih enak pakai dumper, pakai ganjal pakai spring buffer. Apa mana jenenge? Tapi kayaknya ya kalau di online yang lebih terkenal itu sport dumper ya. Nggak ngomong damper, soalnya kalau damper itu kan bahasa Inggrisnya DAMPER ya, itu sebenarnya adalah shock breaker. Kalau dumper itu ganjel. Kalau yang penulis beli bahannya poliuretan, kalau yang produk-produk lain itu dari karet. Ada yang karet alam yang ulet, yang elastis banget. Ada yang dari bahan silikon. Ada yang campuran silikon dengan apa gitu sehingga lebih keras. Nah, ini penulis ini pakai yang poliuretan. Cuma beli kemarin ternyata bahannya beda, warnanya beda, kalau dipasang bareng elek. Ya wis terpaksa beli lagi lah. C4 bahannya poliuretan. Pertama beli ya apes ya, minta hitam 2 dikirimi merah sama kuning. Awes penulis akhirnya pasang ya. Oh ya, suspensi motor penulis adalah DBS. DBS ini suspensinya unik karena berbeda dengan suspensi yang lain. Suspensi DBS itu terlalu empuk ya. Jadi kalau yang lain banyak yang problemnya terlalu keras. Nah, kalau DBS ini problemnya terlalu empuk. Sebenarnya sih bukan suatu masalah ya. Terlalu empuk itu bisa pakai preload. Disetel preloadnya segini gitu, pasti enak lah. Bisa pas untuk kita karena ya ukuran per itu kan harus menyesuaikan berat badan emang ya. Dengan pakai preload emang bisa. Tapi kalau pakai preload itu nggak bisa universal. Jadi kalau mau optimal ya, ketika dipakai sendirian nggak terlalu keras, dipakai berdua nggak mentok, itu ukuran per harus pas. Nah, enaknya kalau per terlalu empuk itu apa? Kita bisa ganjel. Dan penulis sebelumnya coba satu ganjel, wah
enak ya dipakai sendirian empuk, dipakai apa berdua empuk. Cuma sayangnya kalau pakai satu ganjal per saja itu kurang, jadi dipakai berdua itu kadang masih mentok, apalagi kalau anak juga ikut bertiga. Harus hati-hati berkendaranya ya, karena penulis sendiri males nyetel preload. Seandainya nggak nyetel mau nyetel preload ya nggak akan seperti itu. Cuma ya itu masalahnya kurang keras. Kalau setelah preload lagi nanti sendirian nggak kurang empuk, jadinya nggak nyaman. Jadi terus ya wis beli lagi, sekarang sudah pakai dua tiap pernya, tiap suspensi belakang. Berat penulis sekitar 75 lah ya, istri mungkin 65, kalau anak tambah 35. Suspensi DBS versi 744 kalau nggak salah. Nah penulis pun ya wis sudah beli dua. Ini gimana rasanya? Wah ketika boncengan enak banget, enak banget, nyaman banget, nyaman banget. Stabil, nyaman, gak kayak naik motor ya, anteng ya. Terus pakai sendirian gimana? Ini pakai sendirian gini ya, bisa kelihatan nggak? Karena penulis pakai spring bumper, pakai damper, penulis pun bisa mengurangi preloadnya. Jadi setelan preload itu kalau terlalu longgar, cirinya adalah kalau diangkat jadi ada jedak gitu ya. Itu ciri per kalau preloadnya terlalu longgar. Jadi ada rongga antara motor ketika diberdirikan dan diangkat. Jadi ada bunyi ceduk gitu ya, karena pernya memanjang itu. Mengapa kok pin preloadnya dilebarin? Karena di DBS ini pernya dua, kekerasannya dua tingkat, ada yang empuk, ada yang keras. Dengan mengurangi preload maka bagian per empuknya jadi makin banyak, jadi nggak ketekan. Dengan nggak ketekan itu makanya jadi beda fungsi. Hasilnya apa? Ini wes, jadi walau pernya dalam teori itu lebih keras, terus secara keseluruhan juga harusnya lebih keras, tapi karena preload dikurangi, jadinya per itu yang bagian empuknya bisa bekerja juga, jadinya malah lebih stabil ya.
Jadi dengan nambah stopper nambah stopper, sorry maaf, nambah buffer, nambah dumper, ini per bisa jadi lebih terasa nyaman ya. Ya bukan karena lebih empuk, tapi karena kombinasinya sudah pas. Jadi yang bagian empuknya bisa dibuat lebih lega karena nggak pakai preload lagi, preload hampir nol. Terus sisi kerasnya juga sudah dikeraskan pakai bantuan dumper. Ya inilah enaknya kalau pakai suspensi yang terlalu empuk ya, seiso diatosi. Dan tentu shock breakernya nggak kayak bawaan ya, nggak kayak punya Yamaha, nggak kayak yang tabung kuning itu. Jadi waktu boncengan pun mantep banget. Jadi nggak ngayun gitu, enggak, nyek 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 nyek, stabil banget. Pakai boncengan berdua atau bertiga stabil banget. Wah, enak. Kalau sudah pas suspensi itu enak ya. Apalagi suspensinya yang hambatan shock breakernya sip, stabil pastinya ya. Ini kalau kerasnya ya, keras di jalan pelan itu lebih karena ban ya, ban yang keras ya. Jadi aduk duk 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 gitu, yang kecil-kecil itu lebih karena bannya. Kalau bannya pakai yang empuk juga, oh mantap bos, nyaman banget pastinya. Jadi mungkin ini bisa diterapkan untuk mereka yang sekarang ini pakai suspensi DBS juga. Jadi ya namanya per itu idealnya adalah yang ukurannya pas. Kalau nggak pas nggak enak, terlalu empuk terus pakai banyak preload. Enaknya mungkin sendirian toh, kalau boncengan nggak enak, atau sebaliknya, kalau boncengan bisa pas, kalau sendirian terlalu keras. Nah kalau bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan berat badan kita. Kalau untuk penulis ya nyetelnya nyetel waktu boncengan, yang penting nggak mentok wis gitu. Tambahi 2 udah nggak mentok ya, masih ada mentok-mentoknya tapi sangat jarang sekali, dan itu terjadi kalau misalnya tabrak no bolongan, tabrak no anu, tapi ya nggak ekstrim lagi lah. Jadi kalau yang modelnya kayak gini-gini nggak akan nyentak ya. Baru kalau misalnya polisi tidur atau apa, atau ya, sambungan jalan yang cukup tebel gitu ya, baru kerasa. Nah kalau sudah pernya terlalu keras gimana? Nah itu, kalau itu mau nggak mau ya harus cari substitusi ya, cari pengganti, per pengganti. Kalau punya YSS mungkin coba cari yang merek lain lah ya, atau tipe lain. Biasanya pernya Z series itu empuk. Kalau untuk NMAX atau PTX, Z series itu umumnya pernya empuk. Atau C series atau C Euro kalau masih ada. Kalau ban kotak ini lepas tangan agak susah ya. Ini ban sudah 1 tahun,
masih lumayan utuh bentuknya. Mungkin karena penulis kalau apa pakai tekanan angin 36 ya, 32 36, 32 depan 36 belakang, awet kan nih. Ya wis itu aja lah ya. Jadi kalau yang punya DBS juga dan sekarang ini pakai preloadnya cukup banyak, pertimbangkan kayak penulis ini, pakai ganjel, pakai dumper. Kalau untuk punya penulis, dumper itu ngepas, ukurannya pas banget dengan pernya. Dumper itu tingginya sekitar 1,6 ya, 1,5 cm kalau yang murahan yang penulis pakai. Barusan beli 9.500. Kalau yang model lain nggak ngerti. Kalau yang jaraknya pendek mungkin bisa 1 cm ya tinggiannya. Kalau yang diganjal yang renggang-renggang ya, yang jaraknya pernya itu renggang, jangan yang rapet. Karena kalau yang rapet itu bagian empuknya. Yang dikurangi yang bagian kerasnya saja, jangan bagian empuknya. Bagian kerasnya saja diganjal dulu. Apalagi ya, kalau yang merek macam-macam itu gimana? Menurut penulis ya, spot damper itu fungsinya adalah untuk memperkeras. Kalau suspensinya mantul, goyangnya nggak berhenti, goyang naik turunnya, maaf, itu harusnya adalah shock breakernya yang dibenahi. Tapi karena tukang shock itu keminter gak karu-karuan, tapi salah ya, mereka pakai acuannya jalan makadam, biasanya malah makin parah. Atau kalau misalnya, oh ini untuk balap ya, balapnya balap ngedrak, jadi hasilnya apa, dipakai diisi dengan oli lebih kental, hasilnya adalah makin cepat memendek. Nah kalau memendek gitu ya percuma, bukannya makin nyaman malah makin tersiksa. Jadi kan namanya suspensi bawaan motor ini kan pakai teknologi kuno semua ya, yang buatan Jepang, yang merek Jepang, baik Showa maupun Kayaba itu kan ya pakai teknologi kuno ya, single action. Jadi saat suspensi memendek gak dihambat, waktu suspensi memanjang dihambat. Kalau jalannya kayak gini nih, yang naik turun gini, yang terjadi adalah suspensi jadi makin memendek. Kalau sudah makin memendek gimana? Ya jadi keras lah, jadi nggak layak pakai. Dikasih oli makin kental gimana? Iya makin parah lagi lah. Suspensi yang benar itu harusnya double action. Kalau misalnya yang dimasalahkan adalah ketika
ketika kena polisi tidur dilabrak itu mental, itu harusnya solusinya adalah pakai bypass valve yang berfungsi di high speed compression, itu harusnya. Atau pakai teknologinya Öhlins itu, pakai two way, entah di suspensi motor sudah ada atau belum. Jadi kalau pakai punya Öhlins itu, kalau dideteksi saat kompresi itu ke bypass, maka saat rebound juga ke bypass. Jadi ketika kena ban ngangkat kan, baliknya itu juga cepet. Jadi pas kalau gerakan memendeknya cepet, gerakan memanjangnya juga ikutan cepet. Itu teknologinya Öhlins tapi ya. Itu teknologi mobil kalau nggak salah. Jadi kalau untuk motor nggak tahu ya. Mungkin belum kali ya. Öhlins motor rasanya belum menerapkan itu. Tapi kalau yang searah tok aja ya, yang kompresinya ada bypassnya tok aja sudah cukup oke lah. Ya wes kok malah kepanjangan. Ya wes lah gitu aja intinya. Kalau misalnya punya suspensi DBS, pertimbangan pakai sport damper, pakai ganjal per ya. Kalau suspensinya lain terlalu keras, ya silahkan hunting pengganti per penggantinya. Sekalipun itu mereknya YSS tah. Ya mahal tapi nggak pas ya, itulah YSS Indonesia. Kalau Öhlins sampai salah beli ya, pernya terlalu keras, itu kena menen itu. Berarti ketipu sama penjualnya, karena Öhlins itu pasti memberikan yang ukuran pernya pas. Oh kalau mas sampean ukuran berat badannya kurang dari 80 kg pakai tipe ini, lebih besar dari lebih berat dari 80 kg pakai tipe ini. Sama Öhlins kayak gitu. Nah kalau ternyata Anda beli masih terlalu keras, Anda ketipu sama salesnya. Mungkin itu bukan beli di Öhlins resmi kali ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget pakai ini. Ini jalan gak enak, sentakan gak terasa. Oh ya, motor penulis diganjel ya. Motor penulis stoppernya sudah diganjel, jadi gak nyentak ya. Mau goncangan jalan kayak apapun gak nyentak. Dan karena penulis ganjelnya mulai dari motor masih baru, gak oleng. Ausnya ban belakang juga rata ya, kiri kanan, nggak mengseli sebelah tok, tapi rata kiri kanannya. Karena ya sudah dari awal-awal pakai ganjal per. Pakai stopper, ganjalnya stoppernya udah diganjel. Ya wes lah gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.